Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Forsil TV. Gimana nih kabar sahabat Forsil? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, hari ini sangat menarik nih karena kita akan membahas tentang sejarah Forsil. Pastikan sahabat Forsil ini ingin tahu kan bagaimana awal mulanya Forsil itu terbentuk dan siapa yang membentuk. Maka dari itu kita undang Pak Andi Baso. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Mas, apa kabar? Gimana kabarnya nih Om? Alhamdulillah. Saya baik. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa nih Om? Kebetulan di rumah aja, setelah pensiun. Oke. Langsung saja Om, kita masuk ke pertanyaan pertama. Awal mula terbentuk Forsil itu seperti apa sih Om? Baik, sedikit saya mau cerita ya. Jadi terbentuknya Forsil itu kita sebut Forsil singkatan dari Forum Silaturahim Warga Muslim Lipo Cikarang. Dengan tujuan silaturahim itu kita jalin sesama warga Muslim di Lipo Cikarang. Kalau tidak salah di 2004 itu awalun kita bergerak pertama itu dari Lembah Hijau. Waktu itu masih belum ada masjid, jadi disebut Mushola At-Taufik. Nah, bapak-bapak awalun itu yang pertama pengen mengumpulkan warga Muslim di Cikarang dari Lembah Hijau, yaitu bapak-bapak ada Bapak Ustadz sebentar ya, Bapak Ustadz Suhandi, Haji Suhandi, Bapak Ustadz Haji Yani, Bapak Ustadz Haji Bani, Bapak Ustadz Haji Nirwana, dan Bapak Ustadz Haji Tony. Selanjutnya mereka mengadakan pertemuan yang mana mau bikin suatu organisasi Mas, dan dilanjut bersilaturahim ke Masjid At-Taqwa. Pada saat 2004 itu kan baru hanya satu masjid di Lipo Cikarang ini yang berada di lokasi di kantor BPN Kota Kabupaten Bekasi. Dan di saat itu kamilah awalan pertama yang menyambut mereka, saudara-saudara kita dari Lembah Hijau, dengan senang dan menerima semua ide-ide, dan kita sambut dan kita bentuklah satu organisasi bernama Forsil. Setiap subuh kita bertemu di Masjid At-Taqwa, kita bahas sampai dengan Sabtu Minggu. Awal pertama yang pencetus pertama itu kita bentuk suatu ketua Forsil. Waktu itu di 2004 ketua Forsil bernama Bapak Ustadz Haji Suhandi, dan dilanjut dengan Pak Ustadz Yani, dan juga Bapak almarhum Haryanto, dan Pak Ruli, Haji Ruli. Program-program apa ya waktu itu kita bahas, banyak kita punya program Mas. Jadi yang pertama kita memperkenalkan dulu Forsil itu kepada warga Muslim di Lipo Cikarang. Kita kumpulkan data, kita membuat satu undangan Mas, pengajian bulanan di minggu ketiga setiap bulannya, masih dari rumah ke rumah ya. Seingat saya itu pengajian pertama itu di perumahan Taman Sari Lembah Hijau, saya lupa namanya siapa ya perumahan itu, apa yang punya rumah. Lanjut bulan kemudian di, kalau nggak salah, di Pinus Meadow Green. Dan bapak-bapak yang jemaah pengajian yang di At-Taqwa, boleh saya sampaikan? Boleh, sangat boleh Om. Yaitu Bapak almarhum Pak Haryanto, terus almarhum Bapak Haji Mas Rizal, Bapak Haji Rizal, Bapak Haji Ipin Arifin, Bapak Haji Ruli, saya, dan yang lain-lainnya. Kitalah yang semua ini bersama teman-teman awalum dari Lembah Hijau bergerak membuat undangan,
Dulu masih manual mas, belum ada pakai handphone. Masih tulis tangan ya Om ya? Percetakan sih, Oh, cuman door percetakan. to door kita ngantarnya. Dari ngantar ke rumah undangan itu. Terus terjadilah pengajian pertama di Taman Sari, terus selanjutnya di Pinus dan selanjutnya. Terus dalam program lagi kita buat lagi banyak mas dalam Forsil waktu zaman itu. Kita buat tablik akbar dan juga pas setelah tablik akbar itu yang hadir kalau tidak salah Kiai Haji siapa ya? Arsyil Harifin. Arsyil Ibrahim. Almarhum Kiai Haji Arsyil Ibrahim. Dan Pak Kiai pada saat itu mau menjadi pembina Forsil. Alhamdulillah. Kita mendapat sokongan berat dari, kalau tidak salah dia dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Waktu itu ya. Terima kasih Pak Kiai sudah bantu kita, support kita, dan selalu kita datang ke rumahnya di Pondok Kelapa. Kita banyak mendapat masukan dari beliau karena kita masih muda, masih mau membuat satu organisasi bagaimana organisasi Islam, dan terbentuklah ketuanya setelah pertama itu Bapak Ustadz Haji Suhandi, Bapak Ustadz selanjutnya Bapak Hani, Pak Yani, dan Bapak Ustadz Haji Bani, dan terakhir almarhum Bapak Haryanto sebagai Ketua Forsil, dan terakhir Bapak Haji Ruli ya sebagai Ketua. Saya sendiri mengikuti seluruh kegiatan Forsil, baik semuanya yang kita jalankan, yaitu ada perjalanan Forsil itu yang selalu kita kegiatannya seperti ada shaulah. Jadi setelah maghrib sebelum isya kita bagi tim beberapa untuk membentuk teman-teman saudara-saudara kita di luar untuk memakmurkan masjid mas, istilahnya shaulah. Kita datang, shaulah itu bukan cuma mengetuk ya, kita datang juga ke rumah sakit. Waktu itu kita datang ke rumah sakit Siloam dan rumah sakit yang ini. Di situ kita minta data list mana warga Muslim Lipo. Kita datang, kita minta doain, dan alhamdulillah warga Muslim yang sembuh itu merapat, makin giat kita. Sampai di tahun 2015 akhirnya kita mencetus untuk membuat satu akte pendirian Forsil 2015. Pada waktu itu di 2015 tanggal 2 Februari 2015 kita membuat akte pendirian Yayasan Forsil di notaris Bapak Mustaqim SH MKM, dan kita berkantor di Masjid Al Istiqomah Cibiru pada waktu itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah Forsil berjalan yang bagus. Semua saya lihat semakin maju karena zamannya ya mas ya. Ya betul. Dan juga seperti kayak podcast kayak begini, ini juga emang zamannya mas untuk memberi informasi tentang Forsil. Nah Om, Ya. setelah penjelasan yang tadi ini sangat inspiratif sekali. Nah saya mau nanya nih Om, Baik. pada saat itu kan ada kegiatan Zola, ada Betul. kegiatan sosial yang lain. Ya. Apakah ada tantangannya Om? Tantangan sih pasti ada mas. Namanya kegiatan ini waktu zaman itu kan nggak sekarang ya. Ya, Waktu itu banyak dipikir ini jemaah apa nih? iya. Jemaah tablik apa nih? Setelah kami membuat satu izin ke manajemen Lipo dan ke kepolisian, ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah. Jadi lingkungan sekitar alhamdulillah selalu mendukung ya Om apapun yang Forsil lakukan. Alhamdulillah.
Dan banyak juga bapak-bapak senang juga ya, karena kan semua itu pada saat itu kita bekerja, kesibukan yang selalu kita berpikir duniawi. Dengan adanya pengajian itu kita bersiraturahim, Mas. Menurut Om nih, arti silaturahim untuk warga Muslim di Cikarang ini tuh apa sih Om? Arti silaturahim itu kita membangun hubungan dengan sesama Muslim ya, baik itu sosial maupun juga agama. Dan silaturahim ini kita jalankan dan seperti kayak saudara, Mas, akhirnya. Karena kita di sini banyak kan orang pendatang ya. Iya, betul. Karena kan Jadi, banyak karyawan pabrik di ya, sini. termasuk saya. Iya. Jadi saudara saya ya salah satunya ada Mas. Ya, alhamdulillah. Kita bersilaturahim kan. Semoga kita terus jadi saudara. Ya, Om. Amin, rabbal alamin. Oke Om, ini karena kebetulan cuacanya panas nih Om. Oh iya, Kita minum dulu nih, udah disuguhin dari Panama. alhamdulillah. Kebetulan itu yang rasa leciti Om. Kalau Boleh. saya nih americano nih, kopi banget nih. Saya boleh coba? Boleh, sangat boleh Wah, Om. Ini ada terima sedikit kasih nih nih. Om. Ada sponsor. Bismillah. Wah, mantep banget, Mantap. seger banget. Ya, kita lanjut ya Om ya. Silakan. Oke Om, pertanyaan selanjutnya itu kira-kira hubungan forsil dengan lingkungan sosial tuh apa aja Om? Oh banyak. Hubungan sosial itu pertama ya, sedikit saya cerita. Ya, boleh, sangat boleh Om. Di 2007 kalau tidak salah kita coba membuat satu lahan untuk pemakaman bagi warga Muslim di Lipo Cikarang. Jadi kita membeli lahan itu dari dua tahap, 7.500 sampai 1.500 totalnya. Dan itu kita beri siapkan lahan itu buat warga Muslim di Lipo Cikarang dan keluarganya bila meninggal. Jadi nggak usah jauh-jauh. Selain itu juga Mas, kita siapkan juga persiapan untuk semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam pemakaman, baik keranda, kain kafan, dan lain-lainnya. Termasuk juga yang memandikan, baik itu pria maupun wanita. Dan kita tidak pernah membebani orang yang lagi duka. Lingkungan yang lain lagi, yaitu kita sosialnya itu membantu warga miskin yang berada di area Cikarang sini terdekat. Contoh salah satu adalah bila kekeringan kita bantu dengan air. Bila kelaparan kita sumbang dengan beras, Indomie, dan juga kalau umpamanya ada banjir kita sumbang semua. Ini kita semua ini semua bergerak daripada pengurus ya. Tidak pernah hentinya kita jalankan hingga saat ini. Saya rasa teman-teman yang lanjutin alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Om, kan pastinya kegiatan ini kan membutuhkan dana ya Om. Nah, betul. kira-kira dananya itu tuh berasal dari mana atau mengambil dari mana gitu Om, dana itu berasal? Waktu itu Iya, pada waktu itu Om. sebenarnya dana itu kalau kita tidak bersatu, tidak bersilaturahim, nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Jadi dari awal dari anggota dulu. Anggota, terus kita sadar kegiatan-kegiatan apa yang dibutuhkan kita jalankan. Tapi alhamdulillah ada aja Mas. Karena dulu kita bilang mau berbisnis juga enggak, karena kan masih pekerja kita. Iya, betul. Betul. Ya alhamdulillah. Sampai beli tanah sudah untuk tanah pemakaman. Sampai kita juga bantu sosial pembentukan masjid seperti Masjid Al-Hidayah, Cibiru, Cibodas, itu kita bantu semua forsil. Alhamdulillah. Jadi hasil kegiatan forsil itu banyak yang terbantu ya Om ya. Dengan Alhamdulillah. Tadi yang disebutin Om, ada air bersih, terus ada pembantuan. Mungkin pada saat itu sering kali Om bagi-bagi kayak misalkan sekarang tuh sering namanya itu Jumat Berkah gitu Om. Jumat Berkah. Babe Jamal, Alhamdulillah. itu masih lanjut. Babe Jamal itu barang bekas jadi amal ya. Iya. Alhamdulillah. Om,
harapannya untuk Forsil ke depannya gimana nih? Kan kemungkinan nih ke depannya pasti yang mengurus Forsil itu kan kayak saya nih Om. Baik. Forsil Pemuda kan sekarang. Iya. Terus ada juga nih podcast ini kan didirikannya kan baru Om. Nama ininya tuh Forsil Media dan Forsil TV. Nah harapannya tuh ke depannya tuh gimana Om? Alhamdulillah Pemuda Forsil ini terbentuk, saya juga senang dengarnya. Kenapa? Memang kita harus di regeneration, ya. Benar. Regeneration ini seperti Mas Arief ini harus banyak di hati meluarkan untuk membantu Forsil. Sebenarnya ini zamannya itu beda sama dulu. Sekarang teknologi udah mulai canggih. Sangat Seperti podcast canggih, kayak gini Om. kan belum ada kita. WA aja dulu nggak ada. Jadi undangan tuh door to door. Dulu pakai BBM dulu ya Om ya? Belum ada. Oh belum ada juga? Belum ada BBM. Jadi itu undangan dari door to door. Oh. Sekarang salah Jadi alamat. datengin satu-satu tuh ya? Kita setiap ketok-ketok, rumah. walah orang beda. Oke selanjutnya itu Ya. untuk pesan untuk warga Muslim Cikarang nih Om, kedepannya tuh harus seperti apa dan gimana tuh Om untuk kedepannya? Sebenarnya sesuai dengan namanya Pak ya. Iya. Forum silaturahmi. Itu kuat. Itu aja diperkuat silaturahminya. Jadi harus terus Harus terus dimakin eratkan Iya. ya Om ya. Salah satu contoh ya dari masjid ke masjid, dari pengajian ke pengajian. Itu dia. Titik awal dan sampai sekarang. Disitulah kita punya saudara Mas. Ya. Oke, karena sudah di penghujung acara nih Om, kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari para sahabat Forsil? Ya, ada. Apa itu? Nah Om, ada pertanyaan bagus nih. Kira-kira misalkan ada yang ingin masuk ke dalam Forsil tapi dia rumahnya tuh jauh Om, di luar entah di Kalimantan, entah di Papua, tapi dia pengen tertarik nih masuk ke program Forsil. Itu gimana Om caranya Om? Kalau saya dulu itu memang dikhususkan untuk warga Muslim di Cikarang. Tapi dengan perkembangannya waktu sekarang ini, saya rasa bisa diskusikan dengan pengurus baru. Karena kenapa? Mungkin dari daerah lain itu tertarik dengan visi dan misi kita yang terbaru nih. Betul, dengan adanya podcast, dengan adanya tinggal dibicarakan aja Mas. Tidak masalah itu. Karena sekarang Pemuda Forsil makin update ya Om ya. Betul. Kita kedepannya bakal sering adain acara webinar, Iya. terus podcast, pokoknya hal-hal yang lebih menarik lagi. Oh, sorry, ada pertanyaan lagi masuk nih. Dari wirya.hd. Apa tuh pertanyaannya? Menurut Pak Andi Baso, apakah ada harapan untuk Forsil Pemuda ke depannya? Harapannya apa nih Om untuk Forsil Pemuda? Ya, pertama sebagai penerus ya pemuda ini. Terus kedua, jangan keluar daripada Garis. konsep dan udah ditetapkan oleh dari awalan kita, yaitu silaturahim. Paling penting itu. Kalau ke depan itu lebih modern lagi, memang zamannya Mas harus berkembang. Kita harus berhubungan dengan luar, memang harus. Jangankan cuma di Indonesia, internasional juga kalau bisa. Kita besarkan Forsil. Amin. Info kepada dunia, ada loh Forsil di sini. Makanya semoga nih sahabat-sahabat Forsil jangan cuma nonton doang nih, tapi bisa join. Nah, Ya. sekarang itu kita joinnya itu lewat Google Form Om. Oh, Jadi kita alhamdulillah. sediakan di Instagram, nah itu ada langsung link buat pendaftaran untuk sahabat-sahabat Forsil yang mau daftar. Alhamdulillah. Gitu, Om. Namanya kalau sudah berdaftar berarti kita punya saudara ya. Iya. Om, diminum lagi Oh, ya. ya. Om. Alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu banyak banget nih dari sejarah Forsil, dari awal terbentuknya Forsil dan agenda-agenda Forsil pada waktu itu ya Om ya. Iya Mas. Oke, maka itu kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam jangan lupa warahmatullahi like, wabarakatuh. komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ikutin Instagram kita. Like, comment, and subscribe.